Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal prediksi CPNS ya. Bagian yang pertama tentu saja bagian yang aritmatika, analisis, dan penalaran ya. Oke, langsung saja. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar mengetahui informasi-informasi terkini yang berkaitan dengan soal-soal CPNS terbaru, dan semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Yang pertama itu tentang soal aritmatika, geometri, dan penalaran ya. Yang soal nomor 1, 2,20 dikalikan 0,75 ditambah dengan 3/5 dibagi 1/8 ya. Jadi kita dalam menyelesaikan soal seperti ini kita harus menggunakan formula perkiraan ya. Tapi perkiraan di sini yang paling mendekati ya. Jadi 2,2 itu misalkan saya buat di sini adalah 2. Kalau 2 dikalikan dengan 0,75 berarti kan dia sama dengan ini kan 3/4 ya. 3/4 kali 2 kan 1,5 ya. 1,5 karena dia ada komanya 2,2 maka 1,5 lebih ya, di sini lebih 1,5 lebih. Kemudian 3/5 kita buat 3/5 kalau dibagi 1/8 itu kan sama dengan dikalikan dengan 8/1 ya. Kita bisa dapatnya 24 ya per 5 itu kan sama dengan 5 lebih itu kan. 5 lebih ya itu kan. Kalau kita jumlahkan kedua-duanya pasti 6 kalau kita jumlahkan ya 6 ya kan. 6 lebih gitu kan ya. Paling mendekati di antara jawaban inilah, ini kan terlalu jauh. Kalau D 9,8 itu terlalu jauh, ini mendekati 5,9. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu nih menyelesaikan soal prediksi CPNS ya. Di sini tidak ada jawabannya tapi yang paling mendekati seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2 ya. Nah, ini kan 7,7 dibagi dengan 2,5 ya. Dan 7,7 dibagi 25 dikurang 2/4 dikalikan dengan 3/4. Kita lihat 7,7 bagi 2,5 artinya bisa saya tulis 77 dibagi dengan 25 kan itu sama ya, kan komanya di belakang koma satu angka sama-sama hilang ya kan. Ini sekitar 3 koma ya kan, 3 koma atau 3 lebih gitu kan. Kemudian yang belakangnya ini 2/4 ya. 2/4 itu kan sama dengan 1/2 dikalikan dengan 3/4 atau dapatnya adalah 3/8 itu kan. 3/8 kita lihat ini kalau mau dikurangkan ya, kita kurangkan atau kita bagi hasilnya ya 3/8 dengan menggunakan 3/8 ini kan 0 gitu kan. 30 ini kan koma 30 dibagi 8 itu kan 3 ya. 24 ini kan 6 itu kan 60 dibagi 8 ya sekitar 86 ya. 7 0,37 ya, sekitar 0,37. Nah, seperti itu ya. Kalau kita kurangkan ya, 3 dikurang 0,37 ya, kita kurangkan 3 sekian ya kan dikurangkan dengan 0,37 ini kan ya, sekian. Ini kira-kira mendapatkan berapa nih? 3 koma ya, 3 koma kecil di sini komanya ya, kecil sekali, dikurang 0,37 pasti mendekati 2 ya kan. 2,625 ini yang paling mendekati ya. Jadi kita menggunakan ilmu pendekatan ya, yang paling dekat ya. Karena tidak ada yang pasti. Ya, artinya matematika pasti ya. Cuman di sini kan untuk soal prediksi itu kita bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah persoalan terus dengan pendekatan seperti ini gitu ya. Yang paling mengikuti hasilnya adalah 2,625 seperti itu ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Soal nomor 3. Nah ini ya, 4/5 ya kan ditambah dengan 3/5 ditambah 3/8 tambah 6/8 ditambah 1/2 gitu ya. Ini 4/5 coba kita buat di sini di 4/5 ditambah dengan 3/5 ini kan sama dengan 7/5 gitu kan. 7/5 ini sini, kemudian yang bawahnya ada 3/8 kemudian ditambah dengan 6/8 ya, ini sama dengan 9 dibagi 8 gitu kan. Kemudian 1/2
1,5 ya kan, 1,5 kita jumlahkan semuanya nih kan. Ini 7/5. Nah ini nih 7 bagi 5 ini sekitar 1,4 gitu kan ya, 1,4. 9 bagi 8 itu sekitar 1, berapa nih, 1 ya, 1,12 lah, 1,125 itu misalkan kan, tambah 1,5 ini langsung nih kan, jadinya saya geser ke sini, ini 1,5. Nah, kita jumlahkan langsung, ini 5 ya kan, ini 6, ini 2, 5 di sini 2 gitu kan, 415 kan, 0, 10 ya, 4 ya, ini 4,025 ya, 4,025. Kalau yang belum paham bisa perjelas lain lah, 1,400 gitu kan, 1,125 ya, ini 1,5, 1,500 gitu ya. Kita jumlahkan 5 di ya, 020 di 2, 415, 10 ya, 10 tambah 1, 114 itu kan, 4,025 seperti itu ya. Secepat mungkin mengerjakannya, tapi dengan latihan insya Allah semuanya bisa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nih, nomor 4 ya. 1/4 kita kalikan dengan 1/64 dikalikan dengan setengah ya, ini ya, 1/64 dikali 1 ya, kita bagi dengan 4 ya. Nah ini, nah, hasilnya dikalikan dengan 1/2 itu, seperti itu kan. Nah, kita lihat 1/1/64 dibagi 4 itu kan 40 ya kan, 41 kan, 41 dikalikan setengah ini kan. Nah, ini paling mendekati di antara jawaban yang di sini adalah 20 ya kan, 20,50 ya, paling mendekati dari ini pasti kalau yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan berikutnya nih. Coba kita lihat 2/4 ya. 2/4 dikali 7,5 dikurang dengan 7,5 dibagi setengah nih, 2/4. 2/4 itu kalau 2 dikalikan 7,5 itu sudah dapat ini ya. Artinya kalau 2 dikalikan 7,5 itu kan sama dengan 15. Karena di sini ada 1/4-nya, berarti kan 15 lebih. Ya kan? Nah, sekarang yang 7,5 dibagi setengah, 7,5 kan sama dengan dikali dengan 2/1 atau sama dengan 15 ya, 15 tepat ya. 7,5 dikalikan dengan 2 itu kan, karena kan dibagi dengan 1/2 sama dengan dikalikan dengan 2/1 itu ya, sama dengan berarti 15 tepat. Nah, yang atas 2/4 dikali 7,5 kan 15 lebih nih, dikurang dengan 7,5 dikali setengah, ini kan 15 pas ya kan. Maka kalau kita kurang hasilnya kan 0, ya kan, 0, sekian ya kan. Nah, ini tidak ada jawabannya ya, artinya tidak ada jawabannya yang pasti di sini ya, tidak ada jawabannya ya. Oke, itu cara berpikir cepatnya ya, karena supaya menghemat waktu, ini sekali lagi supaya menghemat waktu itu ya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya ya. Soal berikutnya soal nomor 6, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 berapa itu kan. Biar cepat adalah menggunakan rumus ini kan sama ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah setengah dari n ditambah dengan 1 ya, dengan n-nya adalah totalnya ada berapa, 29 suku ya kan. Berarti kan setengah dikalikan 29 dikalikan dengan 29 tambah 1 ya kan. Nah, seperti ini ya, atau ya sama dengan 29 bagi 2 dikalikan 30. Udah hilang 15 itu kan, sehingga kita tinggal menghitung 29 dikalikan 15 ya. Kalau kita hitung seperti biasa ya, ini ya 54 ya kan, 10, 14,
2953 ya, 435. Oke ya. Rumus kita pakai rumus yang ini ya. Oke, lanjut. Soal nomor 7. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah dan seterusnya sampai dengan tambah 9 kuadrat. Kita jumlahkan seperti biasa saja ya. 1 ditambah dengan 4 ditambah dengan 9 tambah 16 ditambah dengan 25 ditambah dengan 36. 7 kuadrat berarti 49. 8 kuadrat 64, 9 kuadrat sama dengan 81. Nah, kita jumlahkan seperti biasa nih. Tambah 10 ini kan sama dengan 35. 5 di sini 3 ya, berarti di sini ada 285 ya. Nah, oke, satu lagi coba kita lihat soalnya. Jika A sama dengan 5, B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurang B pangkat 3. Ini bentuk seperti ini nanti ya. Ini ada bentuk khusus, yaitu adalah A ya kan. Nah, di sini min plus min ya kan, A dikurang dengan B pangkat 3. Seperti itu ya. Di sini ini A-nya 5 ya. B-nya adalah 2. Berarti tinggal kita buat 5 kurang 2 pangkat 3. 5 kurang 2, 3 pangkat 3. Kita dapatkan nilainya adalah 27. Oke ya. Oke, semoga apa yang saya berikan di sini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Ruang Belajar ya.